pada pemodelan kali ini, topik yang akan saya angkat adalah tentang pengolahan data. Baik, mohon partisipasinya. Nah, sebagai tujuan belajar kali ini adalah anak-anak diharapkan dapat mengumpulkan data dan menyajikannya dalam bentuk diagram batang nantinya. Ya, yang semangat ya. Baik. Nah, kita akan mengikuti kegiatan 1, mengumpulkan data. Nah, seperti apa? Yuk, ikuti bersama. Nah, kita akan mengumpulkan data usia webinar saat ini ya melalui kuesioner survei pada link di bawah ini. Nah, sudah saya siapkan ya. Siap-siap yang semangat dalam mengisinya. Silakan, sudah saya bagi di live chat ya. Saya tunggu jawabannya ya, tetap semangat. Baik, nanti akan muncul seperti apa? Saya sudah siapkan kolom tabel. Baik. Nah, Bapak Ibu, saya tunjukkan deh sekilas tentang tabel yang sudah saya siapkan. Nah, apakah? Nah, saya tunggu ini. Sudah ada yang mulai mengisi. Wah, semakin cepat ya. Semakin cepat. Ini ada data yang dikirimkan dari siswa. Sedangkan yang sebelah kiri, saya perbesar sedikit. Ini merupakan rekap. Yang sebelah kanan ya. Ini merupakan rekap dari data yang Bapak Ibu anak-anak kirimkan. Baik. Nah, kita simpan dulu. Apakah nanti berubah? Oke, kita lanjut dulu ya. Baik. Nah, tadi selain kita melakukannya, mengumpulkan data melalui kuesioner, itu bisa dilakukan melalui wawancara ya. Nah, baik, kita akan mengikuti kegiatan 2. Nah, memahami diagram batang. Nah, coba diperhatikan ya. Bapak sudah menyiapkan tabel. Ada kolom usia, ada kolom jumlah. Bagaimana data pada tabel ini bisa dirubah atau bisa dibuat dalam bentuk diagram batang ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, ini saya sudah menyiapkan data real saat ini, yaitu tentang wabah COVID-19 ya. Mudah-mudahan segera berakhir wabahnya. Tapi ini data yang saya peroleh. Nah, coba diperhatikan. Bagaimana sih dari tabel bisa berubah kok menjadi diagram batang berikut ini. Nah, ini caranya. Nah, pada kolom usia itu bisa ditransformasikan atau dirubah menjadi sumbu yang mendatar. Nah, ini usia. Kemudian yang kolom jumlah itu menjadi sumbu Y yang tegak. Nah, kemudian ada batang-batang ya yang tingginya berbeda-beda. Oke, silakan dipahami ya. Nah, ini data ini Bapak peroleh berdasarkan sumber yang terpercaya. Nah, ini sumbernya. Baik. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, kita akan mengikuti kegiatan 3, membuat diagram batang. Apa yang harus kita lakukan? Yuk, ikuti bersama. Baik. Nah, yang harus dilakukan anak-anak adalah ubahlah data usia peserta webinar yang saya tampilkan melalui tabel tadi ke dalam bentuk diagram batang. Nah, nanti saya tampilkan lagi. Kita BIM salah BIM. Sudah berubah belum jumlahnya? Nah, nantinya buatlah diagram tersebut pada selembar kertas. Nah, kemudian foto hasilnya nanti ya ke WA, mohon dicatat dulu nomor WA-nya untuk mengirim tugas. Yuk, Bapak tunggu. Ya, nomor WA ini digunakan untuk mengirim tugas foto diagram batang. Oke, jika sudah, Bapak akan menampilkan. Yuk, kita BIM salah BIM jadi apa? Nah, sudah berubah apa belum untuk diagram untuk tabelnya? Nah, ini sudah menunjukkan perubahan yang luar biasa. Sudah masuk 56 peserta responden yang mengisi ya. Coba diperhatikan ya. Dari responden yang mengisi tadi banyak sekali ya. Ada Sofnidar, ada Alex. Nah, Bapak sudah siapkan ini tabelnya. Ini rekapnya ya.
Boleh Bapak perjelas lagi kalau kurang jelas. Nah, bisa ya dibaca? Oke. Nah, jadi ini menunjukkan, Bapak baca, menunjukkan usia yang 30 tahun ke bawah itu ada 16 peserta. Kemudian yang 31 tahun sampai 40 tahun usia apa? Berjumlah 23. Yang 41 sampai 50 tahun 13 peserta. Kemudian yang 50 tahun ke atas ada 6 peserta. Oke. Silakan ditulis supaya nggak lupa ya. Oke. Mudah-mudahan nah, oke, sudah ditulis ya? Baik, kita akan kembali lagi. Kita akan kembali lagi. Apakah sudah ada ini nomor WA saya masih di apa ya? Diingat ya. Oke. Wah, sudah banyak nih yang apa mencoba mengirimkan. Oke. Saya cek di WA. Apakah sudah ada yang berhasil mengirim? Bapak tunggu ya. Tadi ada disampaikan nanti yang peserta dengan yang sudah mengirimkan kemudian bagus, nah akan ada souvenirnya. Ayo silakan. Ayo ini. Oke, silakan dikirimkan ya ke WA yang sudah saya siapkan nomornya. Oke. Yuk, mana nih? Mana atau oke, Mas apa? Yuk. Yuk ditunggu ya, ditunggu. Atau saya tampilkan dulu apa tentang tugasnya. Oke, saya tampilkan dulu deh. Nah, ini nomor WA yang untuk mengirimkan tugas. Nah, silakan. Yang seru ya. Baik, apakah coba kita cek lagi apakah sudah ada yang Bapak tidak, karena keterbatasan waktu, tidak perlu yang sempurna, yang apa namanya garisnya lurus, sederhana tapi sudah menunjukkan ya, menunjukkan data yang pas. Nah, oke, saya tampilkan datanya lagi deh. Nah, oke, kalau kurang jelas, silakan dicermati. Nah, mungkin sudah ada perubahan data ya. Wah, sudah 62 peserta yang berhasil ngisi. Oke. Yuk. Oke. Nah, tugasnya, oke, ada yang bertanya tugasnya di mana? Ini tugasnya ya, saya ulangi, ubahlah data usia peserta webinar tadi ke dalam bentuk diagram batang. Yang saya tampilkan pada tabel tadi, rubah ke dalam diagram batang. Gitu ya. Kirimkan ke nomor WA ini. Oke, nggak apa-apa. Saya tunggu. Apakah sudah ada? Waalaikumsalam, sudah ada. Oke, ini mungkin sudah ada yang dari siapa ya? Wah, sudah ada. Baik, saya tampilkan. Nah, silakan dicermati ya. Wah, cukup cepat juga ya. Tapi saya gambarnya ini ya, miring. Nah, ini menunjukkan usia 31 tahun ke bawah adalah 16 ya, 16. Wah, luar biasa sudah menyebutkan apa namanya, menunjukkan data yang cukup bagus ya, yang sudah betul. Kemudian garis yang mendatar ini usia, sedangkan yang tegak kemudian jumlah. Nah, ini kalau diperhatikan dari diagram batangnya yang menunjukkan paling tinggi adalah 30 sampai 39 tahun ya. Wah, itu bisa jadi kita simpulkan. Apakah sudah ada yang mengirimkan lagi? Oke, tetap Bapak tunggu ya. Ini dari Admi Sutiarse. Oh ya, sebelumnya tadi dari Fitria, ya dari Fitria. Boleh berikan jempolnya deh yang sudah berhasil mengirimkan tugasnya. Oke, saya tampilkan satu lagi. Saya tampilkan satu lagi ya. Oh, ini oke, dari Ibu Admi Sutiarsih. Oh, oke. Oke. Terima kasih. Masih saya tunggu ya. Baik, mungkin itu dulu. Oh, oke, terima kasih itu yang sudah mengirimkan ulang. Baik, kita baca lagi lah. Yang
bersumbu mendatar itu menunjukkan usia. Kemudian tinggi batang pada diagram batang ini kita lihat sudah menunjukkan kesesuaian dengan tabel yang tertampil tadi ya. Oke, ada 16. Nah, coba diperhatikan rentangnya itu teratur ya, yaitu 5 dari 5 ke 10, 5 dari 10 ke 15, 5. Oke. Kembali silakan jempolnya untuk Fitri ya. Baik. Luar biasa, semangat sekali. Baik. Nah, yang belum Bapak tunggu. Ingat, nanti yang hasil terbaik akan saya berikan bingkisan. Nah, baik. Ya, mudah-mudahan terpahami. Kita akan masuk ke kegiatan berikutnya. Nah, sebagai penguatan, Bapak sudah menyiapkan video, ya. Mohon disimak baik-baik. Yuk, silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali berjumpa dengan Bapak di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 4 tentang statistika, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan data. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kamu diharapkan dapat membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Data adalah sekumpulan fakta atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Data yang diperoleh biasanya masih berupa data acak. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui pengamatan, penelitian, wawancara, atau dengan cara menyebarkan kuesioner. Nah, setelah kita mendapati data tersebut masih berupa tulisan, lalu data tersebut kita tuangkan dalam bentuk tabel dan diagram batang agar data tersebut mudah untuk dibaca serta difahami. Sekarang kita ke pengertian dulu ya. Tabel adalah daftar yang berisi sejumlah data atau informasi yang biasanya berupa kata-kata ataupun bilangan yang tersusun dengan garis pembatas. Contoh tabel seperti ini. Diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang yang sama besar dan terpisah. Contohnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya dalam pembuatan dapat menambah informasi ya tentang data, tabel maupun diagram batang. Baik, anak-anak ya. Bapak sudah mencontohkan nih, ternyata diagram batang itu bisa disajikan secara vertikal atau tegak. Bisa juga disajikan secara horizontal. Jadi, tinggi atau panjang batang itu mewakili jumlah atau frekuensinya ya. Baik. Nah, kita akan merefleksikan kegiatan tadi ya. Nah, coba jawab pertanyaan pada kolom chat. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang sudah dipahami dari kegiatan belajar tadi? Pertanyaan kedua, apa saja yang belum dipahami? Sekali lagi, silahkan tuliskan jawabannya pada kolom chat. Bapak tunggu. Baik, Bapak ulangi. Oke, kita tunggu ya. Yuk, sekali lagi, apa yang sudah dipahami dari kegiatan belajar tadi? Apa yang belum? Nah, oke. Yuk. Nah, tadi belajar apa saja ya? Serunya belajar apa saja ya? Mungkin yang bagian video, nah, bisa nonton video. Atau sudah ada dari Ramdan Fahroni. Menurut Roni sudah paham tentang data, bisa ditampilkan dengan ukurannya. Oke, sip. Kemudian Nindi Prastika, oke mantap Nindi. Mengolah data menjadi diagram batang. Wah, betul sekali Nindi ya. Oke, terima kasih. Kemudian dari Mariono Jambi. Halo Mariono Jambi. Ya, membuat diagram batang. Baik, luar biasa semua ternyata. Oke. Terima kasih atas refleksi kita ya. Nah, oke, kita akan kembali menjadi peserta webinar lagi. Nah, ya,
kita tinggalkan dulu kegiatan pemodelan tadi.